damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, ibadah yang Bapak Jemaat Mim Exodus Peni kedua malam hari ini akan segera dimulaikan, dan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Amin Kalalo Menyalekes dalam persiapan. Dan biarlah pada malam hari ini seluruh pria pembapa dari kolom 1 sampai dengan kolom 27 yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kita boleh menyembah Tuhan Allah kita dan boleh mendengarkan berita firman Tuhan. Dalam persiapan, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam firman nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah pria kaum bapa Jemaat Gemim Exodus Paniki 2 di malam ini kiranya boleh jadi dan tertabislah hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita menyanyikan bersama-sama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, putra dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur limpah terima kasih oleh karena kasih-Mu begitu nyata di sepanjang kehidupan kami. Kami masih ada sampai hari ini dengan nafas hidup yang Engkau perkenankan untuk tetap kami rasakan. Itu adalah anugerah yang terindah yang boleh kami nikmati ketika kami menyadari segala sesuatu berasal daripada-Mu. Kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab, kewajiban kami, pekerjaan kami. Namun pada malam hari ini kami datang dalam persekutuan ibadah pria pembapa Jemaat Gemim Exodus Paniki 2. Berkenan kiranya dalam persekutuan ibadah saat ini Engkau menuntun jalannya ibadah, sehingga
segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu yang terus-menerus menuntun kami dalam persekutuan ibadah di malam ini. Berdoa bagi kami yang datang beribadah, kiranya Tuhan Roh-Mu akan tetap terus bersama dengan kami, sehingga dalam mengikuti ibadah, sekalipun kami mengikuti lewat di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini akan terus memotivasi kehidupan kami, supaya kami boleh hidup sebagai kepala keluarga, sebagai suami, papa, bahkan juga sebagai orang yang takut akan Tuhan, mengikuti segala petunjuk dan ketetapan yang daripada-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik dari segi tutur kata, dari perilaku, perbuatan, bahkan dari pikiran kami yang seringkali melakukan dan melanggar perintah-perintah-Mu. Ampuni dan kasihani kami Bapa. Layakan kehidupan kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman, dan bersabdalah Engkau, kami mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita buka bagian bacaan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Mari kita buka dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia pasalnya yang ke-2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, demikian bunyinya. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi bersama firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan, terang pada jalanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur di malam ini setelah kita beraktivitas. Biar bapak-bapak mungkin ada yang lelah kan, tetapi puji Tuhan di malam hari ini kita boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah pria pembapa Jemaat GBM Exodus Peniki 2, sekalipun masih tetap sama, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, Nehemia, kalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan saat ini, saya bisa katakan bahwa dia adalah seorang yang inovatif. Dia juga adalah pribadi yang visioner. Apa sebab saya katakan demikian, saudara-saudara? Dari keseluruhan bacaan kita di malam ini, bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, mau memberi, bahkan mengisahkan tentang seorang Nehemia yang mau berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan banyak orang. Karena kalau orang melihat posisi dari Nehemia, sekalipun dia berasal dari suku Yehuda, dibesarkan di pembuangan, namun dia adalah seorang pegawai istana sebagai juru minuman. Dia memiliki posisi atau jabatan yang tinggi yang dapat dipercayai, yang tidak menutup kemungkinan bisa saja dia tidak peduli terhadap kaum atau sebangsanya yang pada waktu itu ketika kembali di Yerusalem, mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam ancaman dan merasa tidak aman. Apa sebab? Dalam bacaan firman Tuhan saat ini dikatakan karena tembok Yerusalem sudah tidak ada lagi, tetapi sudah menjadi puing-puing. Sehingga di sini mau menandakan kalau begitu berarti bahaya dari luar terkadang datang mengancam keberadaan kehidupan umat yang tinggal di sana, yang adalah kaum sebangsa dari Nehemia. Dengan kisah ini kita melihat bersama bahwa dia adalah seseorang yang inovatif, mau mengungkapkan bahwa ketika dia mendengar penderitaan, keluhan yang ada dari kaum sebangsanya ini ketika menetap di sana, ternyata dia berinovatif. Dia tidak berdiam diri, tetapi dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia pergi baba dia tanpa memberitahu para imam, tanpa memberitahu siapa saja. Dia pergi badiam-badiam untuk mengobservasi. Dia pergi cari, dia pergi lihat keadaan yang sebenarnya terjadi dan teralami di sana. Bukan berarti dia cuma dengar, tetapi dia mampu untuk membuktikan. Tidak ada pengaruh siapa-siapa, dia mau untuk pergi untuk membuktikan sebenarnya apa yang terjadi dan teralami di tengah-tengah keberadaan kehidupan bangsanya. Dan pada waktu itu benar, selain dia adalah seorang yang inovatif, tetapi dia juga adalah visioner. Dia mampu untuk memiliki visi dan misi untuk mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi dia secara pribadi, tetapi mempedulikan kepentingan bersama, yaitu bangsanya. Kamu pikir buat dia hidup senang, siapa yang peduli dengan orang lain, tetapi dia tidak demikian. Dia boleh
menerima dengan caranya yang begitu unik. Dia mampu untuk mengambil metode-metode yang terbaik supaya baik dari raja Asa pada waktu itu yang memimpin, bahkan juga dari kaum-kaumnya. Dia mampu untuk mengajak mereka untuk bekerja sama untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kalau kita belajar dari cara kepemimpinan, bahkan dari sosok pribadi seorang Nehemia, tentunya dalam menjalani hari-hari kehidupan, kita berkaca dari yang terutama kehidupan diri sendiri, bahkan juga terlebih dalam kehidupan ruang lingkup kecil keluarga kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, papa, opa dalam kehidupan rumah tangga, pastinya banyak hal yang teralami. Apalagi sekarang di musim-musim corona. Orang yang tahu kapan ini corona mau berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Tetapi dalam gumul bersama ini, kita percaya bahwa seperti seorang Nehemia yang bergumul dengan kehidupan bangsanya, mau bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem, maka kita pun demikian. Di tengah-tengah mengalami pergumulan bersama, mari kita bersama membangun bangsa. Membangun bangsa, saya katakan dalam pelayanan ibadah minggu sore menjelang malam kemarin, bukan nanti ketika orang menjadi seorang pemimpin dalam pemerintah, juga dari gereja. Tetapi membangun bangsa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau sekarang anjuran pakai masker, jaga jarak, bahkan juga apa orang bilang, rajin cuci tangan, selalu pakai hand sanitizer, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Orang bilang kalau perlu orang berdiam di rumah ya di rumah, tapi kalau orang harus pergi bekerja, orang pergi bekerja dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu adalah bagian kita membangun bangsa. Jangan orang pikir membangun bangsa ini mau nanti ketika orang mau kerjakan sesuatu yang besar, tetapi membangun bangsa ketika ada di pandemi COVID-19 ini adalah ketika kita bersama untuk memutus mata rantai dengan adanya virus corona ini. Mari saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari kehidupan, kita bersama membangun bangsa dari hal-hal yang terkecil nantinya akan menjadi hal yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita hendak mengungkapkan syukur kita dengan pemberian persembahan. Sambil kita memberi, kita nyanyikan bersama-sama bila ku renungkan kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang banyak, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari berdoa.
Bersyukur kami di malam ini ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh lagi diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, yang merupakan bagian bacaan perenungan Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini. Belajar dari seorang Nehemia di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Dia boleh menjadi seorang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun dia mampu dan sanggup untuk melihat kepentingan orang banyak agar supaya semua boleh hidup aman dan sejahtera. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Nehemia ini, itu pula boleh menjadi bagian kehidupan kami sekalipun di situasi yang berbeda. Saat ini kami sedang bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Namun kami meyakini bahwa belajar dari kisah Nehemia, ajar kami untuk selalu bersama membangun bangsa. Ajar kami untuk senantiasa mendukung setiap program-program pemerintah, bahkan juga tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan, agar supaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kami akan tetap terus mendapat berkat yang daripada-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan tetap terus menjadi bagian hidup kami lakukan di hari-hari kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Diakum Bapa Jemaat Gemim Exodus Paniki II, mulai dari ketua sampai kepada wakil, sekretaris, bendahara, anggota komisi. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah pemilik pelayanan ini. Maka biarlah kiranya untuk setiap program-program pelayanan yang sedang dan sementara berjalan maupun yang nantinya akan dilaksanakan, kami percaya Engkau akan tetap terus beri hikmat, arif bijaksana bagi mereka sebagai komisi, sehingga dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan segala baik, untuk selalu bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya, guna untuk mendapatkan pelayanan yang benar-benar memuliakan Engkau. Bekerja sama dengan UPK yang ada di kolom, Tuhan berkati di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan, untuk boleh saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga semua program-program pelayanan dapat berjalan dengan segala baik. Mereka akan tetap terus merasakan kasih Tuhan, merasakan berkat Tuhan dialirkan menjadi bagian kehidupan pribadi dan keluarga ketika mampu melayani Tuhan dengan penuh sukacita iman. Kami berdoa bagi anggota pria pembapa yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkati perjalanan kehidupan mereka di tengah-tengah tugas tanggung jawab. Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga, berkati istri, anak-anak, orang tua kami. Bahkan kami memohon Tuhan, buka-bukakanlah pintu berkat lewat setiap usaha kerja yang kami lakukan setiap hari, sekalipun diterpa dengan pandemi COVID-19. Mungkin di antara kami ada yang terkena dampaknya. Kami memohon kiranya Engkau kuatkan kami dan beri kami solusi jalan keluar ketika kami seolah-olah tidak memiliki jalan dan pengharapan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan, namun masa depan yang indah yang penuh dengan harapan boleh kami peroleh ketika kami menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi anggota pria pembapa, mungkin ada yang sakit, bergumul dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kiranya bersama agar supaya di tengah-tengah menjalani pergumulan ini, mereka akan tetap terus bersama dengan Tuhan menantikan proses untuk memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, diberkati oleh Tuhan. Setiap kebijakan yang hendak mereka ambil, mereka putuskan, segala hal yang hendak dijalankan, biarlah seluruh masyarakat yang ada boleh menopang
setiap program kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah yang juga tentunya akan disetujui oleh gereja. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami dan menghadapi, ketika kami bersama dengan Engkau, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dan goyah, karena Engkau tetap memegang tangan kami kemanapun kami pergi dan kami berada. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami telah memberi persembahan. Berkati kuduskan itu ya Tuhan, sehingga dapat dipakai dikelola dalam tugas kerja pelayanan. Berkati gereja-Mu, badan pekerja, seluruh pelayan khusus, misi-komisi kerja, perangkat pelayanan. Biarlah kiranya kasih Tuhan tetap bersama, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan gereja, semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Maka terpuji nama-Mu Tuhan. Selesai ibadah, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami di sisa hari ini. Kami mohon kiranya Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, agar supaya ketika kami selalu ada di dalam Engkau, maka perlindungan kami tetap merasa aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami mau bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita nyanyikan bersama-sama Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap terus menyertai dan memberkati persekutuan pria Pembapa Jemaat Gemim Exodus Paniki II, memberkati kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, karena ibadah malam hari ini boleh berjalan dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat berita firman yang sudah kita dengarkan bersama, itu bisa kita mengerti untuk dipakai dalam kehidupan kita setiap hari. Kami semua, seluruh pihak Bapa dari kolom 1 sampai dengan kolom 27 yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami, komisi, dan Panji Yosua yang bersama hadir di tempat ini, sampaikan terima kasih pada Ibu Pendeta Reni Kalalo, Teologi, Nini Alekes, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan, sudah mendoakan kita semua. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati ibu bersama dengan keluarga dalam pelayanan. Dan lanjut setelah ini untuk sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pria Pengapa Gemim Exodus Paniki II, Bapak Penatua Dr. Tommy Sumarko Lesari. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.
Kita bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk hadir dalam persekutuan ibadah Pria Bapa Jemaat Gemini Exodus Paniki II. Terima kasih atas pelayanan firman Pendeta Anggraini Kalalo, Nyonya Lekes. Terima kasih atas kehadiran teman-teman komisi, teman-teman Pan Joshua yang berkenan hadir dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Pria Bapa kolom 1 sampai dengan kolom 27 yang beribadah di rumah masing-masing. Sudah kurang lebih 5 bulan kita mengalami kondisi dan peristiwa seperti ini. Kita beribadah di masing-masing rumah kita, walaupun di tempat yang lain sudah ada yang bisa beribadah di rumah gereja. Tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan program-program dari Pria Bapa di tengah-tengah kita menghadapi situasi pandemi COVID ini. Kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman Komisi Pria Bapa Sinode, di mana kami selalu diarahkan dan disampaikan untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing, menjaga lingkungan masing-masing, dan kepada masing-masing kita juga diingatkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Walaupun kondisi seperti ini, tetapi ternyata banyak kita lihat perilaku-perilaku dari beberapa orang yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, sebagai Pria Bapa, kita dituntut untuk selalu tetap waspada. Kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan masing-masing kita, agar supaya apa yang tidak kita inginkan bersama itu tidak akan terjadi. Akhir kata yang ingin kami sampaikan, kita bersabar dulu kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang beribadah di rumah. Kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai Pria Bapa dengan beribadah di rumah masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas pelayanan oleh Ibu Pendeta Anggraini Kalalo, Nyonya Lekes. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Disampaikan terima kasih untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Pria Bapa Gemini Exodus Paniki II, Bapak Penatua Dr. Thomas Pakules SIMA. Dan kami komisi juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman UPK yang nantinya sebentar akan jemput jemaah di kolom masing-masing, dan kami komisi dan penyesuaian akan berkoordinasi untuk jemput jemaah. Sekali lagi disampaikan terima kasih, dan kita akan berpisah dari tempat ini dan jemput semuanya lagi kita berdiri dan bersama-sama. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam.